Malam teman-teman dan selamat sore untuk Kak Agung Darmawan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan kami, teman-teman dari LSPR untuk mengadakan sesi interview guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Organizational Communication di bawah naungan Mr. Taufan Teguh Akbari. Sebelum memulai topik kita hari ini, boleh dong Kak Agung untuk memperkenalkan diri, silakan. Oke, baik. Selamat malam tentunya untuk teman-teman semua. Ini nama saya Agung Darmawan. Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan sedang ditugaskan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille selama 3 tahun. Oke, kita mulai ya. Cukup. Oke, cukup. Wawancara kali ini kita akan mengusung topik seputar kepemimpinan dan manajemen konflik. Nah, kan di setiap perusahaan atau instansi pasti ada yang namanya konflik. Ketika hal itu terjadi, pemimpin di instansi tersebut harus mampu melakukan kontrol dan menguasai manajemen konflik sehingga konflik yang terjadi tidak menjadi masalah utama atas mundurnya kualitas kinerja di suatu instansi. Ya, walaupun sebenarnya konflik tidak boleh dianggap baik ataupun buruk, melainkan dapat dilihat sebagai kebutuhan untuk membantu membangun hubungan yang bermakna antar orang dan kelompok. Nah, cara-cara menangani konflik akan menentukan apakah konflik itu produktif atau menghancurkan. Karena konflik berpotensi menciptakan peluang positif dan kemajuan menuju tujuan bersama. Namun konflik juga dapat merusak hubungan dan mengarah pada hasil yang negatif. Ngomong-ngomong di KJRI Marseille, bagaimana sih kepemimpinan atau leadership di sana? Kira-kira konflik apa aja yang sering terjadi di Konsulat Jenderal? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Silakan Kak Agung. Baik. Untuk konflik sendiri di KJRI gitu ya, kita lebih banyak untuk konflik personal gitu ya, antara staf, antara pegawai. Karena nggak mungkin juga ya saya dapat menjelaskan konflik suatu organisasi ataupun tempat saya bekerja. Jadi saya lebih fokus menghadapi atau menjawab pertanyaan lebih ke gimana caranya menyelesaikan konflik antara personal, antara pegawai dengan pegawai, yang memang ini sering terjadi, hampir sangat sering terjadi, karena beratnya beban kerja gitu ya, atau job description yang memang diemban oleh masing-masing staff. Jadi banyak sekali yang miskomunikasi antara satu sama lain gitu ya. Cuman di sini peran penting pemimpin untuk menyelesaikan hal tersebut ya dengan cara tentunya mengadakan evaluasi rapat, mengadakan briefing, dan kita tetap terus mengontrol kinerja para staff agar mengurangi miskomunikasi tersebut gitu kan. Karena sebenarnya hal basic untuk miskomunikasi tersebut, cuman saya rasa cukup berpengaruh juga ya terhadap mood si pekerja tersebut gitu kan, dan itu bisa berdampak untuk pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan secara zero mistake gitu. Cuman karena adanya kesenjangan antara pegawai satu dengan pegawai yang lain ini, karena kalau untuk konflik pribadi satu sama lain saya rasa tidak ya, cuman hanya ada konflik di pekerjaan aja, karena memang beban kerja yang berat ketambah faktor SDM yang sangat kecil untuk di konsulat sendiri. Jadi itu merupakan faktornya gitu. Dia untuk menyelesaikannya ya tentu kita dengan cara mengedukasi mereka, tentunya tetap memberi semangat, tetap melakukan rapat kecil, rapat evaluasi seminggu sekali itu laksanakan. Dan saya rasa di situ di rapat tersebut tuh kita ada yang namanya tradisi mengeluarkan pendapat, mengungkapkan perasaan, unek-unek sehari-hari saat kita bekerja. Jadi ada kalanya di satu hari tersebut tuh kita saling mendengarkan, saling sharing, dan kita pecahkan masalah itu untuk pembagian tugasnya agar tetap profesional dalam bekerja. Baik.
Oke, baik. Gimana nih, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Dari ya, aku mulai dari saya deh ya. Saya punya pertanyaan nih, Kak Agung. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, let's say konsulat jenderal, apabila beliau secara pribadi tidak setuju dengan suara para anggota atau stafnya, atau bahkan sekretarisnya sendiri, karena tidak sesuai dengan prinsip yang beliau punya. Lalu bagaimana mengatasinya? Itu sih. Oke, baik. Untuk mengatasi hal tersebut, saya rasa secara general ya, secara umum, yang namanya pemimpin tuh harus bisa relevan, tidak bisa melibatkan ego pribadi, membawa prinsip pribadinya ataupun ego pribadinya terhadap ke sebuah instansi atau institusi di mana dia bekerja, di mana dia memimpin gitu. Karena ini tentang bagaimana bisa terwujudnya sebuah visi dan misi suatu instansi tersebut gitu. Karena perlu diketahui juga manajemen kepemimpinan ada penerapan 5 nilai yang saya rasa itu cukup penting dan harus dilakukan oleh pemimpin tersebut, yaitu planning, organizer, actually, dan controlling, serta selalu mengevaluasi langkah ke depan serta beban kerja ke depan yang dihadapi oleh ataupun masalah yang ada di dalam instansi tersebut gitu kan. Saya rasa tidak menggunakan ego pribadi ya. Tentu kalau dalam memimpin menggunakan ego pribadi itu saya rasa sudah keluar dari jalur, gitu. Tidak sesuai jalurnya, tidak sesuai itu porsinya gitu sebagai pemimpin, dan bisa dikatakan belum belum layak untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena pemimpin sendiri saya rasa harus mempunyai keterikatan dan keterkaitan antara anggotanya, antara stafnya, antara pekerjanya untuk mencapai itu hasil yang sesuai visi misi sebuah instansi tersebut gitu. Jika dilakukan dengan ego ataupun dengan prinsip pribadi yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan visi dan misi sebuah instansi dan institusi, saya rasa tidak bisa gitu. Walaupun di sini pemimpin memiliki hak veto jelas, tetapi saya rasa jika ada sangkut pautnya dengan hal pribadi itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Oke. Gimana tanggapan yang lain? Apakah ada yang mau menanggapi atau pertanyaan? Aku mau nanya deh. Mungkin dari mungkin dari pekerjaan ini apakah ada suka dan dukanya tersendiri gitu. Kalau juga ada mengalami kayak permasalahan atau problem gitu, gimana sih cara ngatasinya supaya pekerjaan ini tuh kelar dan lancar? Oke. Untuk suka dan duka tentu pasti ada ya dalam kita bekerja sebagai teamwork gitu ya. Sukanya lebih ke bisa membuka pikiran secara objektif tentunya dalam hal membangun sinergitas bekerja sama antara satu dengan yang lain tentu kan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Untuk duka dan kendala, saya rasa sepengalaman saya selama bekerja, saya selalu berada di posisi di mana mungkin orang termuda yang memegang sebuah jabatan cukup penting. Kebetulan saya sebagai sekretaris dari Konsul Jenderal RI Marseille gitu. Di sini saya harus menurunkan ego, balik lagi kita ke ego, karena itu semua berhubungan dengan ego ya. Menurunkan ego bahwasannya saya tetap harus menghormati para bawahan saya yang lebih tua daripada saya gitu. Untuk bisa menerapkan nilai-nilai luhur lah agar kita tetap bisa bekerja sama walaupun sedang tidak mood ataupun mood sekaligus gitu. Cuman kita lebih ke berdamai deh dengan diri kita sendiri, menyampingkan masalah pribadi gitu kan, untuk bisa bersinergitas bersama gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Menanyakan sesuatu, Kak. Sebelum Kak Agung menjadi sekretaris di KJRI Marseille ini, apa sih yang membuat Kakak dipilih itu, meyakinkan Kakak ditunjuk sebagai sekretaris itu? Oke, di sini
kuncinya satu sih ya, dalam kita bekerja pada suatu instansi ataupun perusahaan, kita tentu harus memiliki totalitas serta loyalitas yang tinggi terhadap instansi tersebut gitu. Itu nilai paling penting. Jadi kita memiliki loyalitas totalitas terhadap atasan kita sendiri, terhadap instansi kita sendiri gitu. Tentu juga di samping dari kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Wawasan kita untuk melakukan serta pengalaman yang cukup, saya rasa tidak menjadi seseorang yang close minded. Saya rasa itu, dan jujur sih. Karena nilai kejujuran mungkin orang mendengar sepele ya, tapi saya rasa itu cukup berpengaruh sekali dalam halnya kita berkarir, serta akan menimbulkan rasa kepercayaan atasan terhadap kita, mempercayai kita untuk keberlangsungan karir kita ke depan gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Oke, sama-sama. ada yang masih ingin bertanya? Eh, Atau ya? Gimana? Oke. Sebelumnya saya mau menanyakan tentang, kan tadi kakak bilang jadi karyawan di sana kebanyakan permasalahannya dengan karyawan dan segala macam itu ya kayak. Betul. Ya, karyawan yang di sana yang selalu mempunyai problem dan segala macam itu kan bakal saya kurang lebih rada so tau aja gitu ya kayak. Jadi kan kalau misalnya kayak karyawan di situ, misalnya karyawan ataukah masyarakat di sana yang bekerja di sana itu mempunyai problem dan masalah gitu ya kayak. Nah, itu berpengaruh nggak sih Kak ke depannya untuk masalah keekonomiannya atau dan segala macam atau tingkat kehidupannya? Apalagi di masa pandemi ini kan semua itu kan semakin runyam, semua semakin menurun dan segala macam gitu loh Kak. Jadi gimana Kak menurut Saya rasa untuk yang bekerja di sini kita memang terbiasa, bukan dibenturkan sih ya, lebih tepatnya yang namanya bekerja kita pasti tentu ada miss ya, enggak ya, walaupun kita selalu menilai zero mistake dalam hal pekerjaan antar sesama staff atau atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini, saya rasa selagi konflik tersebut tidak merugikan sebuah instansi atau sebuah perusahaan, gitu. Hanya konflik biar hari-hari dalam halnya sering bekerja atau yang biasa kita menerima job description kita memiliki itu porsi atas pekerjaan kita, tetapi ada kala di mana kita harus bekerja di luar dari job description tersebut, itu kan menimbulkan konflik ya antar staff gitu kan, lebih ke iri gitu, siapa nih yang mau mengerjakan gitu kan, dorong-dorongan ya sampai akhirnya timbullah clash dan kita coba evaluasi itu tentu. Cuman kalau untuk sampai ke dampak ekonomi, saya rasa tidak ya terlalu jauh, karena ya memang sih perlu kita sadari di masa pandemi COVID sekarang ini ya, ekonomi tentunya di negara kita sendiri di Indonesia sangat menurun drastis gitu dalam segi ekonomi, banyak dari usaha-usaha yang tutup dan lain-lain gitu, dan harus survive. Kak, maaf. Cuman kalau Kak, maaf, dipersingkat, maaf ya Kak karena ada keterbatasan durasi. Oke, lanjut, terima kasih ya Kak. Saya rasa itu tidak ada sangkut pautnya untuk masalah ekonomi staff di sini sih, gitu. Oke Kak, apakah ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Ya, ada. Masih bisa nggak nih waktunya nih? Masih ya? Atau udah? Nggak apa-apa, dipersingkat aja ya. Iya. Sebenarnya simpel aja sih ya. Aku mau nanya nih, Kak, jadi seorang pemimpin itu kan tentunya contoh ya buat para anggotanya, terus juga dia melambangkan citra dari perusahaan tersebut juga tuh. Pertanyaan saya adalah kayak gini, seberapa penting sih etika itu buat para pemimpin, buat dia tuh agar menjadi contoh yang baik gitu buat anggotanya, terus juga buat perusahaan itu sendiri kan. Udah sih itu aja sih.
Makasih. Baik. Sangat penting jawabannya karena dalam memimpin, etika dan citra seorang pemimpin sangat penting dalam sebuah instansi karena merupakan image, wajah yang paling terdepan gitu ya. Yang akan dijadikan contoh oleh para anggotanya ataupun dilihat langsung oleh publik gitu ya, terhadap instansi tersebut. Sebelum menilai instansi tersebut otomatis kan orang nanya siapa nih pemimpinnya gitu kan. Nah, saya rasa itu apa ya, maknanya seorang pemimpin harus memiliki citra yang positif gitu ya, memiliki adab sih lebih tepatnya, karena jika apa ya namanya tidak memiliki hal tersebut ya bukan hanya nama pribadi beliau yang tercoreng, tentu nama instansi yang bisa merugikan gitu. Makanya harus memiliki adab, etika, amanah, dan tentu berilmu. Karena saya rasa orang yang beradab pasti sudah tentu berilmu, tapi tidak semua orang yang berilmu memiliki adab. Oke. Ya, sayang sekali sepertinya sesi wawancara kali ini begitu singkat ya, karena keterbatasan durasi. Tetapi jawaban dan penjelasan dari Kak Agung cukup menarik dan jelas, dan pastinya membuat kita semua jadi belajar dan mengetahui bagaimana ya konflik di dunia kerja dan berbagai penanganannya. Kita juga jadi sedikit tahu nih gambaran bekerja di Konsulat Jenderal. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak Agung Darmawan. Semoga next time kita bisa melanjutkan diskusi lagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.